Saya di sini akan menjelaskan tentang integrasi. Integrasi nasional dapat dilihat dari tiga aspek, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik lazim disebut integrasi politik. Aspek ekonomi yakni saling ketergantungan ekonomi daerah yang bekerja sama secara sinergis. Dan aspek sosial budaya yakni hubungan antar suku, lapisan, dan golongan berdasarkan pendapat, yaitu integrasi nasional meliputi 2. Integrasi politik, 3. Integrasi ekonomi, dan integrasi nasional. Itu integrasi politik adalah hal yang menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antara daerah, antar suku, beragama, dan golongan masyarakat. Kedua, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Ketiga, integrasi sosial budaya. Integrasi sosial budaya yaitu integrasi merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Pentingnya integrasi nasional. Faktor pemerintah yang berkebebasan merupakan hal penting bagi pembentukan negara-negara bangsa. Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan kekuasaan fisik yang sah, tetapi juga persetujuan dan dukungan rakyat terhadap pemerintah. Yang ideal antara pemerintah dengan rakyatnya sesuai dengan sistem nilai dalam politik yang disepakati. Negara-negara baru seperti halnya Indonesia setelah tahun 1945 membangun integrasi juga menjadi tugas penting. Ada dua hal yang dapat menjelaskan. Hal pertama, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat bangsa pada rakyat Indonesia. Kedua, negara-negara baru tuntunan integrasi ini juga menjadi masalah pelik bukan saja karena perilaku kolonial sebelumnya, tetapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Ditinjau dari keragaman etnik dan ikatan primordial inilah pembangunan integrasi bangsa menjadi semakin penting. Kekacauan dan integrasi bangsa yang dialami pada masa awal bernegara, misalnya yang terjadi di India dan di Sri Lanka, bisa dikatakan bukan semata-mata akibat politik pemecah belah kolonial, namun akibat perebutan dominasi kelompok-kelompok primordial untuk memerintahkan negara. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi pembahasan yang sebelumnya sudah teman saya sampaikan. Selanjutnya yaitu ada poin C, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Mengintegrasi bangsa umumnya menjadi tugas pertama bagi negara yang baru merdeka. Hal ini dikarenakan negara baru tersebut tetap menginginkan agar semua warga yang ada di dalam wilayah negara bersatu untuk negara yang bersangkutan. Apakah bangsa Indonesia pernah mengalami integrasi sebelum merdeka tanggal 17 Agustus 1945? Pembahasannya, yang pertama ada perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia. Yang pertama ada model integrasi Imperium Majapahit, yang kedua ada model integrasi kolonial, dan yang ketiga ada model integrasi nasional Indonesia. Untuk model integrasi Imperium Majapahit yaitu
struktur kemaharajaan yang begitu luas untuk berstruktur konsentris. Dimulai dengan konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan Nagaragung, Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris yang kedua ada di wilayah Jawa, Mancanegara dan Pasisiran yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Dan yang ketiga ada konsentris ketiga tanah sabrang adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang. Untuk yang B-nya, yang keduanya ada model integrasi kolonial atau lebih disebut dengan integrasi atas. Wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Dan selanjutnya ada model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Meskipun sebelumnya ada integrasi kolonial, namun integrasi model ketiga ini berbeda dengan model kedua. Integrasi model kedua lebih bermaksud agar rakyat jajahan atau Hindia Belanda mendukung pemerintah kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Integrasi model ketiga ini dimaksud untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, yang memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Dan selanjutnya ada dalam sejarahnya penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan. Yang pertama ada masa perintis, yang kedua ada masa penegas, dan yang ketiga ada masa percobaan dan masa mendobrak. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Nisa Rismaningsih. Di sini saya bakal melanjutkan pemaparan materi dari teman saya Atis. Dan di sini saya akan membahas mengenai pengembangan integrasi di Indonesia. Oke, kita langsung saja. Menurut Howard Swergin dalam Muhaimin and Collins, Max and Joe 1995 mengatakan bahwa ada 5 pendekatan yang merupakan faktor penentu tingkat integrasi suatu negara. Yang pertama yaitu adanya ancaman dari luar. Nah, adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda ras, suku, agama, dan lain-lain ketika melawan penjajah atau melawan globalisasi yang mempengaruhi perpecahan suatu negara. Lalu yang kedua ada gaya politik kepemimpinan. Nah, pemimpin yang baik itu dapat menciptakan keutuhan dan kerukunan kaum-kaumnya. Lalu yang ketiga ada gaya politik kepemimpinan kekuatan lembaga-lembaga politik. Nah, lembaga politik seperti birokrasi dapat menjadi sarana pemersatu sehingga mampu menciptakan sistem pelayanan yang adil bagi masyarakat. Lalu yang keempat itu ada ideologi nasional. Ideologi yang sama memungkinkan masyarakat yang berbeda ras, suku, agama tadi itu dapat bersatu sehingga tidak akan terjadi sebuah perpecahan pada suatu negara. Lalu yang terakhir, yang kelima itu adalah pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan pun penting untuk kemajuan integrasi Indonesia. Lalu kemudian di sini saya akan membahas beberapa hal yang menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila menurut Sunyoto Usman. Di sini yang pertama ada masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Lalu yang kedua, masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki cross-cutting application sehingga menghasilkan cross-cutting loyalty. Lalu yang ketiga ada masyarakat berada di atas memiliki sifat saling ketergantungan di antara sosial yang terhimpun di dalamnya dalam memenuhi
kebutuhan ekonomi. Lalu ada kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan oleh negara Indonesia, yaitu yang pertama, memperkuat nilai bersama, membangun fasilitas, menciptakan musuh bersama, memperkokoh lembaga politik, dan tentunya bayar pajak secara rutin agar pembangunan di Indonesia menjadi kokoh juga. Lalu kemudian poin selanjutnya saya akan membahas tentang pajak sebagai instrumen memperkokoh integrasi nasional. Nah, di sini salah satu tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana yang ada di Undang-Undang 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Nah, kesejahteraan umum akan dapat dicapai atau akan lebih cepat apabila keuangan negara itu sehat, atau dengan kata lain negara itu memiliki dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menunjang tujuan negara, atau kita bisa garis besarkan memajukan kesejahteraan umum tersebut seperti yang telah dibahas di awal tadi. Nah, berbicara tentang keuangan negara yang sehat tidak bisa dilepaskan dari sumber-sumber penerimaan negara. Salah satu sumber keuangan negara adalah penerimaan dari sektor pajak. Nah, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama. Jadi, pajak itu adalah pengumpulan dana dari masyarakat yang benar-benar dibutuhin oleh suatu negara untuk memajukan negara tersebut. Jadi, kita sebagai warga negara untuk mendukung integritas di Indonesia, bayar pajak itu wajib. Ya, kurang lebih begitu. Oke, mungkin berikut tadi adalah pemaparan materi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata dan lain-lain karena kami di sini pun masih dalam proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.